Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru hebat. Salam semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar, yaitu tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ada 5 modul. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di modul yang pertama, poin penting yang harus kita pahami adalah 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. 2. Pendidik sejatinya menuntun tumbuh pada anak agar dapat memperbaiki kekuatan kodratnya. 3. Salah satu contoh penerapan Merdeka Belajar yaitu mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. 4. Seorang pendidik harus mampu memahami peran diri sebagai pendidik, membuat perencanaan kegiatan belajar adaptif relevan dengan tujuan belajar murid-murid. 5. Pengetahuan, keterampilan, dan wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter adalah pengalaman belajar sebagai guru yang harus dimaknai oleh murid-muridnya. 6. Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan tentang pentingnya pendidikan anak. Beliau menyematkan seperti mendidik masyarakat. 7. Anak-anak didik kita adalah generasi yang lahir dan tumbuh dalam era digital, digital natif. 8. Hal yang akan dibentuk guru dan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat di masa depan adalah kebudayaan. 9. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi perubahan yang dinamis adalah adaptif. 10. Guru yang harus memahami keberagaman sifat dan karakter murid-muridnya, membiasakan keberagaman sifat dan karakter murid-muridnya, membiasakan dirinya sebagai rekan belajar setara sehingga timbul perasaan saling memahami, menghargai, dan membutuhkan. Kemudian saya akan melanjutkan ke modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Dengan poin-poin penting. 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, artinya tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. 2. Sedangkan mendidik menurut beliau menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu untuk
manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. 4. Pembelajaran tidak hanya fokus pada orientasi kognitif saja, karena dapat menyebabkan perkembangan kecakapan emosi dan sosial murid terabaikan. 5. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan Barat mengedepankan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya pendidikan emosional dan olah rasa. 6. Dasar utama yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keluhuran manusia, nusa dan bangsa adalah kemerdekaan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri, agar berpikir merdeka dalam ketertiban bersama, berperasaan dan dapat bekerja berdasarkan kehendak. 7. Sifat pendidikan bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. 8. Tanda manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah berdaya, berbudi pekerti, dan berkuasa atas kehendak sendiri. 9. Pengembangan budi pekerti, olah rasa, karakter, pikiran, olah pikir, dan jasmani, olahraga murid melalui pendidikan tidak dapat dipisahkan karena membuat diri murid menjadi seimbang. Kita lanjut ke modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh dengan poin penting. 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya, diperlukan peran guru sebagai fasilitator dan pembelajaran kontekstual. 2. Untuk mengembangkan sistem pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengenalkan asas trikon, yaitu kontinu atau pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen atau pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris atau pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sekarang kita masuk ke modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dengan poin-poin penting. 1. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis tersebut diantaranya rasa takut, cemas, percaya diri. 2. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, karsa, rasa. 3. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori negatif. 4. Teori tabula rasa mengumpamakan anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. 5. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu biologis
dan intelligible. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh. 3 sistem Among yang menjadi prinsip Ki Hajar Dewantara adalah 1. Ing ngarso sung tulodo, atau di depan kita memberi contoh. 2. Ing madya mangun karso, atau di tengah membangun prakarsa dan bekerja sama. 3. Tut wuri handayani, atau di belakang memberikan semangat dan dorongan. Demikian tadi 5 modul yang dipelajari dalam topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat semua. Salam semangat atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.